Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hello Ananda Soleh dan Soleha. Welcome back to Bunda Anin's class. Wah, sudah lama ya kita tidak bertemu dan belajar bersama. Bagaimana Ananda Soleh dan Soleha kabarnya pada hari ini? Semoga kabar kamu semua hari ini selalu sehat ya. Ananda Soleh dan Soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Posisi tangan berdoa. Membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, yuk hari ini kita kembali belajar bersama. Kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak sama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang bermacam-macam pekerjaan yang ada pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Ananda Soleh dan Soleha, sebelumnya Bunda Anin akan bertanya dulu. Di manakah kamu bertempat tinggal? Kemudian, pernah tidak kamu memperhatikan pekerjaan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kamu? Kira-kira apakah lingkungan tempat tinggal mempengaruhi pekerjaan seseorang? Nah, yuk sekarang kita lihat dan kita cari tahu hubungan antara tempat tinggal seseorang dengan pekerjaan yang dijalani. Yang pertama yaitu di daerah pantai. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Kemudian mereka juga dapat bekerja sebagai petani rumput laut dan juga sebagai petani garam. Nah, masing-masing dari pekerjaan ini tentunya menghasilkan barang atau produknya tersendiri. Seperti misalnya nelayan. Hasil dari nelayan yaitu adalah mereka dapat menangkap ikan, kemudian lobster, kepiting, dan lain-lain. Kemudian petani rumput laut yang dihasilkan yaitu tentu saja rumput laut yang nantinya dapat diolah untuk agar-agar. Kemudian produk yang dihasilkan oleh petani garam yaitu garam dapur. Selanjutnya kita akan melihat pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan biasanya bermata pencaharian atau bekerja sebagai peternak sapi, kemudian peternak ayam, dan juga petani beras. Nah, hasil olahan dari peternak sapi ini biasanya mereka menghasilkan susu sapi dan juga daging sapi. Kemudian, hasil dari peternak ayam yaitu mereka biasanya menghasilkan telur ayam dan juga daging ayam. Sedangkan petani beras, kamu tentu sudah tahu dong,
Ya, mereka akan menghasilkan beras yang nantinya akan dikonsumsi oleh kita sebagai makanan pokok. Selanjutnya, kita akan melihat pekerjaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Karena daerah pegunungan ini termasuk dataran tinggi yang memiliki udara yang sejuk dan juga tanah yang subur, maka masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan biasanya bekerja sebagai petani sayur, kemudian petani teh, petani kopi, dan lain-lain. Nah, petani sayur ini biasanya menghasilkan sayur mayur yang nantinya dapat kita konsumsi sehari-hari. Kemudian petani teh tentu saja mereka akan menghasilkan teh yang biasanya dijadikan sebagai minuman. Kemudian petani kopi juga menghasilkan biji kopi yang nantinya dapat diolah menjadi minuman kopi. Sekarang yuk kita lihat pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di perkotaan. Yang pertama, masyarakat di perkotaan biasanya banyak bekerja sebagai pekerja kantoran atau karyawan. Kemudian yang kedua ada juga sebagai pedagang, ada juga yang bekerja sebagai pekerja konveksi, dan masih banyak lagi pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di perkotaan. Oke, sekarang Bunda Anin ingin tahu pendapat kamu. Menurut kamu, kira-kira adakah hubungan antara pekerjaan dengan tempat kerja seseorang? Jawabannya adalah ya, tentu saja ada. Seperti gambar yang dapat kamu lihat di sini. Di situ terdapat gambar nelayan. Nah, orang yang bekerja sebagai nelayan ini biasanya mereka akan bertempat tinggal di daerah pantai ataupun laut. Kemudian, di situ juga ada gambar beberapa orang yang bekerja di perusahaan konveksi. Orang yang bekerja di perusahaan konveksi biasanya mereka bertempat tinggal di daerah perkotaan. Kemudian ada juga peternak sapi dan peternak ayam. Biasanya peternak sapi dan peternak ayam bertempat tinggal di pedesaan. Namun ada juga peternak sapi dan peternak ayam yang bertempat tinggal di perkotaan. Nah, Ananda Soleh dan Solehah, tahukah kamu bahwa beberapa hasil yang diperoleh dari orang-orang yang bekerja tadi itu termasuk sumber daya alam loh. Sumber daya alam yang diperoleh dari pekerjaan tadi dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, kita wajib menjaga kelestarian sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan itu tidak terganggu. Karena jika kelestarian sumber daya alam kita terganggu, maka nantinya pasti akan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia ataupun hewan. Kira-kira mengapa ya kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu? Nah, berikut ini merupakan beberapa alasan kenapa kita
harus menjaga keseimbangan dan juga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, agar barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain itu tidak habis. Yang kedua, agar tidak terjadi pencemaran pada air, udara, dan juga tanah. Yang ketiga, agar tidak terjadi krisis pangan dan juga krisis air. Kemudian alasan yang lain yaitu agar nantinya anak dan juga cucu kita dapat merasakan sumber daya alam yang baik seperti yang kita rasakan sekarang. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu agar hewan dan tumbuhan yang ada di bumi ini tidak punah. Dan yang terakhir, agar tidak terjadi bencana alam. Nah, itu dia tadi Ananda Soleh dan Solehah, alasan mengapa kita perlu dan wajib menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam yang ada di bumi. Namun, sayangnya ada beberapa sumber daya alam di bumi ini yang sudah mulai rusak. Penyebab dari kerusakan sumber daya alam tersebut adalah yang pertama, eksploitasi secara berlebihan. Eksploitasi di sini maksudnya atau artinya adalah karena penggunaan yang terlalu berlebihan. Misalnya, kita terlalu berlebihan dalam menggunakan minyak bumi ataupun bensin. Seperti yang kamu tahu, segala hal yang berlebihan itu akan berdampak tidak baik. Penyebab kerusakan alam yang kedua yaitu karena adanya bencana alam. Misalnya karena bencana alam banjir. Nah, karena banjir tersebut sehingga sumber daya alam yang ada di bumi ini agak rusak. Ataupun misalnya karena bencana alam tanah longsor. Nah, bencana alam tanah longsor dan juga banjir itu akan mempengaruhi keadaan sumber daya alam yang ada, sehingga menjadi rusak. Kemudian yang ketiga adalah karena beberapa masyarakat di Indonesia masih suka membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan ini memiliki dampak buruk terhadap sumber daya alam dan lingkungan loh. Misalnya, lingkungan kita menjadi tercemar dan juga kotor. Kemudian, apabila kita sering membuang sampah sembarangan, maka akan terjadi banjir dan juga bencana alam yang lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu karena menebang hutan secara liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan, sehingga penebangan pohon yang liar di hutan dapat menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Yang selanjutnya yaitu membuang limbah industri sembarangan. Limbah industri ini biasanya berasal dari pabrik dan juga rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. Nah, Ananda Soleh dan Solehah, agar sumber daya alam yang ada di bumi ini tetap terjaga dan juga tetap lestari, maka kita perlu menjaganya agar tidak punah. Nah, berikut ini merupakan cara menjaga keseimbangan sumber daya alam. Yang pertama, tidak memburu hewan langka. Karena jika kita tetap memburu hewan langka, maka lama-kelamaan hewan tersebut akan punah. Yang kedua, tidak melakukan penggundulan hutan.
Seperti yang sudah kita bahas tadi, penggundulan hutan akan mengakibatkan tanah longsor dan juga banjir. Yang ketiga, kita harus hemat dalam penggunaan air dan juga energi yang lain, seperti energi listrik dan energi minyak bumi misalnya. Selanjutnya yaitu melakukan reboisasi. Reboisasi artinya menanam kembali hutan-hutan yang sudah gundul. Hutan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak hanya dapat mencegah banjir dan juga tanah longsor, hutan dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan dapat menjadi salah satu sumber oksigen bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Yang selanjutnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang terakhir yaitu mendaur ulang sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik biasanya dapat kamu daur ulang agar menjadi pupuk tanaman, sedangkan sampah anorganik bisa kamu daur ulang menjadi salah satu benda atau barang yang lebih berguna. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, itu dia tadi materi pembelajaran kita tentang macam-macam pekerjaan untuk hari ini. Bagaimana? Sudah paham bukan Ananda untuk materi kita hari ini? Kalau sudah, maka yuk kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bunda Anin tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan Ananda agar menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Sekian dulu ya Ananda pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.